Bab 536 Apakah kamu akan mendirikan harem? Di rumah Chu, kepala keluarga, Chu Xiongfei, dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di depan jendela, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Keluarga Chu hanyalah keluarga kelas 2 di Shanghai. Tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kelas 1 seperti keluarga Zheng, keluarga Zhou, dan keluarga Sun, dan kekuatannya dalam semua aspek cukup rendah. Baru saja, dia menerima pesan bahwa perusahaan keamanan Dedi yang baru saja bangkit telah menyapu bersih keluarga Sun. Kepala perusahaan keamanan itu bukanlah Raja Ma, tetapi seorang pemuda lain bernama Qin Haodong. Sejak saat itu, Dedi Security Company termasuk dalam 3 keluarga besar Shanghai. Pemimpin Qin Haodong tegas dan kejam, kultivasinya tak terduga. Bagaimanapun, dalam hatinya dia menyebut Qin Haodong sebagai tokoh yang benar-benar tak terkalahkan dan tidak bisa diprovokasi. Tepat saat dia sedang memikirkannya, pengurus rumah tangga datang kepadanya dan berkata, Tuan muda telah mengunci diri di kamar, dia tidak makan atau minum apapun selama sehari semalam, saya tidak tahu apa yang terjadi. Para pengawal secara khusus memberitahu keluarga bahwa tuan muda sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu. Namun, sudah lama sekali. Para pengawal pergi, tetapi tidak ada pergerakan di ruangan itu. Keluarga itu menjadi curiga. Mereka melaporkannya kepada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga itu juga merasakan ada yang tidak beres. Ia segera melaporkannya kepada Tuan Chu Xiongfei. Ikuti aku, mari kita lihat. Chu Xiongfei membawa keluarganya ke kamar Chu Huaiyu dan mengetuk pintu cukup lama. Setelah hampir setengah hari, masih tidak ada pergerakan di kamar itu. Dan teleponnya juga telah dimatikan. Dia mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Dia berkata kepada pengawalnya, buka pintunya untukku. Beberapa pengawal yang kuat mendobrak pintu dan bergegas masuk, tetapi mereka semua tercengang saat masuk. Tuan muda Chu Huaiyu, dengan kaos kaki di mulutnya, diikat seperti pangsit beras. Ia mengenakan seragam perawat dan kulitnya yang telanjang ditutupi bekas luka cambuk berwarna biru dan ungu serta minyak lilin berwarna merah terang. Pemandangan itu mengejutkan sekaligus lucu. Chu Xiongfei sangat marah, siapa yang melakukan ini, lepaskan tuan muda. Beberapa pengawal bergegas menarik kaos kaki dari mulut Chu Huaiyu, dan kemudian memotong tali di tubuhnya. Chu Huaiyu meronta beberapa kali tetapi tidak dapat berdiri. Setelah diikat sekian lama, darahnya tidak mengalir, anggota tubuhnya mati rasa, dan dia tidak dapat bergerak. Para pengawal memijatnya agar darahnya mengalir lancar. Setelah sekian lama, akhirnya ia mampu berdiri tegak. Ayah, kau harus membantuku membalas dendam, kau harus mencabik-cabik bajingan-bajingan ini. Chu Huaiyu memeluk paha Chu Xiongfei dan menangis sedih. Dengan wajah tegas Chu Xiongfei bertanya, apa yang terjadi, kamu beritahu ayah siapa yang melakukannya, aku akan membalas dendam untukmu. Saat ini, paru-parunya hampir meledak. Putranya terluka seperti ini di film mereka sendiri. Bukankah itu tamparan di wajah keluarga Chu? Itu pengawalku, para bajingan itu, makanan dan minuman mereka disediakan olehku, tetapi mereka mengkhianati dan menyiksaku. Mendengar keluhan Chu Huaiyu, Chu Xiongfei menjadi bingung, bagaimana pengawalmu bisa melakukan ini padamu, apakah mereka gila? Ini semua karena si brengsek Qin. Chu Huaiyu menceritakan kisah Qin Haodong yang bersaing dengannya untuk mendapatkan Nalan Wuxia. Dia mengirim pengawal untuk berkomplot melawan Qin Haodong. Tanpa diduga, pengawal itu berbalik melawannya saat mereka kembali dan menggunakan segala cara untuk menyerangnya. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku, tangkap Qin Haodong itu, bunuh dia dan buang tubuhnya ke sungai untuk memberi makan ikan-ikan. Mendengar itu, Chu Xiongfei memasang wajah muram. Dia bertanya dengan suara dingin, apakah kamu tahu siapa pria yang kamu bicarakan? Namanya Qin Haodong, seorang bocah mainan berusia 20-an. Sebelum Chu Huaiyu selesai, dia diusir oleh Chu Xiongfei. Ayah, apa yang ayah lakukan, mengapa ayah memukulku? Chu Huaiyu benar-benar tercengang. Dia menderita keluhan yang begitu besar, tetapi ayahnya tidak membantunya, tetapi malah menendangnya. Apakah dia masih ayahnya? Kau benar-benar menyebalkan, dari semua orang, kau harus memprovokasi Qin Haodong, apa kau ingin keluarga Chu terbunuh? Chu Xiongfei sangat marah. Dia baru saja menyebut Qin Haodong sebagai orang yang benar-benar tak terkalahkan. Tanpa diduga, putranya yang tidak berguna itu malah bersaing dengannya untuk mendapatkan seorang wanita. Bukankah dia benar-benar menyebalkan? Bahkan keluarga Sun yang terhormat pun tidak dapat mengangkat kepala mereka. Begitu Qin Haodong marah, hanya dengan mengangkat jari saja, dia dapat memusnahkan keluarga Chu. Memikirkan hal ini, dia menamparkan Chu Huaiyu beberapa kali lagi dan berbalik ke pengawalnya dan berkata, ikat binatang buas ini untukku. Tuan muda malang dari keluarga Chu, yang baru saja dilepaskan beberapa waktu lalu, diikat lagi. Chu Huaiyu meronta dan menangis, ayah, apa yang sedang ayah lakukan, biarkan aku pergi dan bantu aku membalas dendam. Chu Xiongfei berkata dengan dingin, diam,
kau ingin membalas dendam, tahukah kau berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan untuk keluarga Chu kali ini? Chu Huaiyu berkata dengan tidak yakin, bukankah dia anak yang malang, apa masalahnya? Apa masalahnya? Di hadapan putranya yang konyol, Chu Xiongfei berkata dengan sedih, apakah kamu tahu bahwa Qin Haodong memimpin orang-orangnya untuk menyapu bersih keluarga Sun, dan Sun Sengtian, yang selalu menjadi pengganggu, menyerah padanya, namun kamu mengatakan itu bukan masalah besar. Sekarang dia dianggap lebih unggul dari 3 keluarga bergengsi di Shanghai. Kamu mengundang masalah yang membawa malapetaka bagi keluarga Chu dengan memprovokasi dia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Chu Huaiyu yang terkejut berkata, ayah, orang yang kamu sebutkan pastilah seseorang yang memiliki nama yang sama dengannya, orang malang itu tidak mungkin memiliki kemampuan yang begitu hebat. Chu Xiongfei merenung dan memikirkan kemungkinan itu. Dengan mentalitas kebetulan, dia mengeluarkan informasi yang baru saja dikumpulkannya dari sakunya dan menunjukkan foto Qin Haodong kepada Chu Huaiyu dan berkata, lihat, apakah ini dia? Chu Huaiyu melihat foto itu, dan ketika dia melihat wajah Qin Haodong, dia hampir ketakutan setengah mati. Tak perlu dikatakan lagi, Chu Xiongfei menyerah pada angan-angannya. Ia berkata kepada 2 pengawal di sampingnya, ambil binatang buas ini dan ikuti aku. Tak lama setelah Qin Haodong kembali ke rumah, Saber datang dan melaporkan, bos, Chu Xiongfei, kepala keluarga Chu, ingin bertemu denganmu. Sambil tersenyum dia berkata, biarkan dia masuk. Beberapa saat kemudian, Chu Xiongfei bersama Chu Huaiyu datang menemui Qin Haodong. Dia berkata dengan hormat, Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf karena mata anak saya menjadi buta dan menyinggung Anda. Hari ini, saya membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kemudian dia menoleh ke Chu Huaiyu dan berkata, binatang kecil, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Qin. Jika Tuan Qin tidak memaafkanku, aku akan memukulmu sampai mati. Pada saat ini, Chu Huaiyu juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Dia melepaskan sikap angkuhnya sebagai tuan muda dan berlutut di depan Qin Haodong sambil berkata, Tuan Qin, ini salahku, tolong biarkan aku pergi kali ini. Qin Haodong menatap Chu Huaiyu. Ia telah kehilangan citranya sebagai seorang pangeran tampan. Meskipun ia telah berganti pakaian, garis-garis biru dan ungu di tubuhnya masih terlihat. Mengacu pada foto-foto yang dilihatnya di malam hari, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, Tuan Chu, Anda benar-benar kreatif. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda ada di internet? Anda sekarang menjadi topik hangat di internet dan banyak orang bahkan tidak dapat membeli kehormatan seperti itu. Mendengar perkataan Qin Haodong, Chu Huaiyu merasa ingin bunuh diri. Sepertinya para pengawal itu benar-benar mengunggah foto-foto itu ke internet. Bagaimana dia bisa menghadapi orang dengan bermartabat di masa depan? Chu Xiongfei tidak peduli lagi. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah bagaimana meredakan amarah Qin Haodong dan bagaimana melindungi keluarga Chu. Tuan Qin, untuk menunjukkan ketulusan keluarga Chu dalam menebus kesalahannya, kami secara khusus menyiapkan beberapa hadiah kecil, terimalah. Ia lalu melambaikan tangannya ke punggungnya, dan pengurus rumah tangga di pintu segera masuk, diikuti 10 orang wanita di belakangnya. Ke-10 wanita ini memiliki warna kulit yang berbeda-beda, putih, kuning, dan bahkan hitam. Tubuh mereka sangat seksi, dan mereka semua cantik dan tinggi. Orang-orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka telah menerima pelatihan etiket yang relevan. Chu Xiongfei melakukan investigasi terhadap Qin Haodong. Dia tahu bahwa Qin Haodong dikelilingi oleh banyak wanita cantik dan mengira bahwa Qin Haodong adalah pria yang mesum. Keluarga Chu memiliki beberapa perusahaan model besar di tangan mereka. Dengan sumber daya wanita cantik yang melimpah, dia dengan hati-hati memilih 10 wanita cantik dan mengirimkannya kepadanya. Chu Xiongfei berkata, Tuan Qin, gadis-gadis ini akan mengikuti perintah Anda di masa depan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Qin Haodong terdiam karena dianggap mesum. Sebelum dia sempat berbicara, Li Meiyu masuk dari luar. Ketika dia melihat model-model wanita ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. Qin Haodong, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang mendirikan harem? Qin Haodong sangat canggung. Dia pikir Chu Xiongfei terlalu konyol. Apalagi dia tidak menginginkan wanita-wanita ini. Bahkan jika dia menginginkannya, dia seharusnya tidak membawa mereka ke rumahnya. Bukankah dia membuatnya mendapat masalah? Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Haodong berbalik dan berkata kepada Chu Xiongfei, menurutmu aku ini siapa, bawa mereka pergi. Pada saat ini, Chu Xiongfei juga menyadari bahwa tindakannya tidaklah pantas, dia segera melambaikan tangan kepada pengurus rumah tangga untuk mengeluarkan model-model tersebut. Jangan salah paham, Nona, ini adalah pelayan yang saya persiapkan untuk Tuan Qin, karena dia tidak menyukainya, saya akan mengambilnya kembali. Qin Haodong tidak ingin membuang-buang kata lagi dengannya dan berkata, baiklah, bawa putramu bersamamu dan pergi secepatnya. Terima kasih, Tuan Qin. Chu Xiongfei menarik Chu Huaiyu dari tanah.
Meskipun Qin Haodong berkata dia telah melepaskan mereka, dia jelas tidak terlalu senang. Bagaimana jika dia masih ingin mencari masalah dengan mereka di masa depan? Dia menambahkan, Tuan Qin, saya telah menyiapkan hadiah kecil lainnya untuk Anda. Melihat wajah Li Meiyu tenggelam lagi, dia buru-buru berkata, kali ini obat. Ia mengambil kotak kayu dari pembantu rumah tangganya, membukanya, dan di dalamnya terdapat sepotong Ganoderma lucidum, namun tidak lengkap dan sebagian telah terpakai. Mata Qin Haodong tiba-tiba berbinar. Meskipun Ganoderma lucidum ini belum lengkap, ia memiliki ki spiritual yang kuat, dengan usia lebih dari 1000 tahun. Sungguh sulit untuk menemukan harta karun seperti itu. Melihat ekspresinya, Chu Xiongfei tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Dia berkata, Tuan Qin, ayah saya sakit parah beberapa waktu lalu. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membeli Ganoderma lucidum ini dari seorang petani farmasi. Sekarang ayahku telah meninggal dunia. Meskipun aku tidak mengerti ilmu pengobatan, aku tahu ini adalah sesuatu yang baik, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Petik 2. Qin Haodong mengambil Ganoderma lucidum dan berkata dengan puas, benda ini bagus, aku menginginkannya, jika keluarga Chu membutuhkan bantuan di masa mendatang, beritahu aku saja. Terima kasih, Tuan Qin, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Melihat Qin Haodong merasa puas, Chu Xiongfei tidak berkata apa-apa lagi dan segera membawa anak buahnya meninggalkan villa. Setelah keluar, dia membelai dadanya dan menarik napas panjang. Akhirnya, dia menenangkan orang yang maha kuasa itu dan membantu keluarga Chu lolos dari bencana. Qin Haodong memegang Ganoderma lucidum dan sangat gembira. Itu benar-benar kejutan. Setelah kultivasinya mencapai kekuatan tertinggi, efek dari ramuan pembinaan roh melemah drastis. Untuk membantu Lin Momo dan yang lainnya terus meningkatkan kultivasi mereka, cara terbaik adalah dengan memurnikan ramuan Guiyuan yang cocok untuk kekuatan tertinggi, dan Ganoderma lucidum yang berusia ribuan tahun adalah bahan utama untuk memurnikan ramuan Guiyuan. Bab 537 Surat Tantangan. Qin Haodong tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan Ganoderma lucidum, tetapi Li Meiyu merebutnya. Apa yang kau lakukan? Teriaknya. Ini obat berusia 1000 tahun. Jangan rusak. Li Meiyu mengambil Ganoderma lucidum di tangannya dan melihatnya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa karena dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Dia berkata dengan santai, apa-apaan ini seperti sepotong kayu. Qin Haodong buru-buru mengambilnya kembali. Ini tak ternilai harganya, kamu tidak bisa membelinya bahkan jika kamu punya uang. Li Meiyu berkata, kau bisa berhenti berpura-pura, jika aku tidak ada di sini, apakah kau akan menerima 10 wanita cantik itu? Ini bukan akting, apalagi 10 wanita, bahkan 100 atau 1000 wanita tidak dapat menandingi Ganoderma lucidum ini, kata Qin Haodong. Bagaimana denganku, berapa nilaiku dibandingkan dengannya? Kamu. Qin Haodong akhirnya mengerti apa maksudnya, kamu jauh lebih berharga dari itu. Melihat ekspresi Li Meiyu yang kembali dingin, dia buru-buru berkata, maksudku, kamu sangat berharga bagiku. Bagaimana aku bisa membandingkanmu dengan obat-obatan? Itu lebih baik. Akhirnya, Qin Haodong berkata, aku tidak bisa menemanimu, aku harus membuat obat. Dengan itu, dia berlari untuk menjemput si kecil itu, dan mereka masuk ke ruang alkimia bawah tanah. Dengan sabar berjaga di pintu, mereka mulai memurnikan obatnya. Meskipun kali ini dia memperoleh kemenangan besar atas keluarga Sun, Qin Haodong tidak serta-merta menjadi sombong. Sebaliknya, dia merasakan adanya krisis yang mengancam. Shanghai adalah kota ekonomi di Tiongkok, bukan tanah seni bela diri. Namun, keluarga Sun telah melahirkan 3 guru besar sekaligus. Berapa banyak guru besar yang akan ada jika kota itu menjadi ibu kota? Perasaan akan adanya krisis mendesaknya untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia akan menunjukkan keunggulannya sepenuhnya, dan menggunakan ramuan itu untuk meningkatkan kultivasi Ma Wenzhuo, Lin Momo, dan yang lainnya. Anak kecil itu sangat senang membantu ayahnya memurnikan obat. Mereka menghabiskan sepanjang sore di ruang alkimia. Pertama mereka membuat 2 ramuan Guiyuan, dan kemudian ramuan lain yang biasa digunakan. Baru pada malam harinya mereka keluar dari ruang alkimia dengan gembira. Tepat saat mereka hendak keluar, Saber berkata, Bos, ada yang ingin bertemu denganmu, dia sudah menunggu di luar pintu. Qin Haodong bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Dia bilang dia dari keluarga Zhou, namanya Zhou Tao. Oh, bawa dia masuk ke kamarku. Qin Haodong mengantar anak kecil itu ke Lin Momo, lalu kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian Saber membawa Zhou Tao masuk. Bos, kau hebat sekali, kau membuat bajingan tua itu menyerah. Zhou Tao berkata dengan gembira, aku sudah lama membenci orang-orang dari keluarga Sun, mereka memperlakukan semua orang dengan hina, jika aku cukup kuat, aku akan menghajar mereka, apa yang kau lakukan sungguh mengagumkan. Qin Haodong memberi isyarat agar dia duduk dan berkata, kamu datang ke rumahku di akhir pekan hanya untuk memberitahuku hal ini.
Tentu saja, bukan hanya itu. Aku punya hal-hal penting. Seperti yang dikatakan Zhou Tao, dia mengeluarkan kertas A4 dari sakunya dan memberikannya kepada Qin Haodong. Lihat, bos, orang-orang Korea itu tidak hanya mengingkari janji mereka tetapi juga mengirim surat tantangan setelah mereka kalah. Qin Haodong mengambil kertas itu dan membacanya. Itu adalah surat tantangan untuk klub bela diri Huaxia. Surat itu ditandatangani oleh Aula Persekutuan Taekwondo tanpa nama. Bos, saya sudah menanyakannya, saya dengar orang-orang Korea itu sudah mendapatkan pembantu baru dari negara mereka, jadi saya harus datang untuk menanyakannya. Qin Haodong meletakkan kertas itu, menatapnya dengan bercanda dan berkata, ini adalah surat tantangan untuk klub bela diri Anda dapat menanganinya sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Bos, Anda tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Zhou Tao berkata dengan wajah getir, saya sadar akan kemampuan saya bahkan tidak bisa mengalahkan Kim Yan Kwon, selain itu, mereka adalah ahli dari Korea. Tidak masalah jika aku kalah. Kuncinya adalah kita mewakili seni bela diri Huaxia. Aku tidak ingin kau kehilangan muka. Petik 2. Qin Haodong berkata, manfaatkan waktu untuk mengembangkan diri sendiri jika Anda tidak cukup baik, Anda tidak bisa selalu bergantung pada orang lain. Bos, aku tidak bisa menguasai keterampilan itu hanya dalam beberapa hari, selain itu, sejauh menyangkut bakatku, guruku mengatakan bahwa aku hanya bisa mencapai level 9 kekuatan terbuka, mustahil bagiku untuk menembus kekuatan terselubung. Zhou Tao menghela napas dan berkata dengan sedih, saya menyukai seni bela diri sejak saya masih kecil, tetapi Tuhan membuat lelucon seperti itu dengan saya, semua orang mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk seni bela diri. Faktanya, bakat bisa dikembangkan, asalkan Anda memiliki hati untuk seni bela diri, kata Qin Haodong. Bos, apa maksudmu? Maksudmu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuanku. Zhou Tao langsung berdiri. Jika orang lain yang mengatakannya, dia tidak akan mempercayainya. Namun, sekarang dia mengagumi Qin Haodong. Bahkan jika Qin Haodong mengatakan bahwa melompat dari gedung pencakar langit dapat menembus level kekuatan terselubung, dia akan melompat tanpa ragu-ragu. Tidak sulit. Qin Haodong berkata dan mengeluarkan pil pembersih sumsum tulang, makanlah, kamu akan diberkahi bakat dalam beberapa menit. Bagus. Terima kasih, bos. Zhou Tao begitu gembira sehingga ia mengambil pil itu dan langsung menelannya tanpa ragu-ragu. Ia bahkan tidak bertanya jenis pil apa itu. Qin Haodong memintanya untuk duduk berlutut, meletakkan telapak tangannya di titik akupuntur Bai Hui di kepalanya, dan menggunakan ki asli kayu hijau untuk membantunya mengkatalisasi efeknya. Zhou Tao merasakan suatu kekuatan membara muncul dari dantiannya, menyapu seluruh tubuhnya dengan cepat, seakan-akan semua meridian telah terbakar. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama ia dapat mengubah keterampilannya, bahkan jika ia harus mendaki gunung setajam pisau dan berenang menyeberangi lautan sepanas api, ia akan bertahan. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Haodong menarik tangannya dan berkata, "Yah, meskipun saat ini kamu tidak dapat mengejar bakat-bakat teratas dalam seni bela diri, kamu sekarang jauh lebih kuat daripada orang biasa." Benarkah, bos? Ketika Zhou Tao melompat dari tanah, ia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan mengalir di sekujur tubuhnya. Pikirannya jauh lebih jernih. Masalah-masalah seni bela diri yang telah mengganggu pikirannya sejak lama di masa lalu kini terpecahkan begitu ia memikirkannya. Bos, Anda sangat hebat, apakah Anda seorang yang abadi? Saya sangat mencintaimu. Katanya sambil bergegas menuju Qin Haodong. Qin Haodong mengangkat tangannya, dan energi tak terlihat menghalanginya. Jangan lakukan ini, aku hanya menyukai wanita dan tidak tertarik pada pria. Itu mudah ditangani. Zhou Tao bersemangat dan berkata, "Bos, adikku cantik, mengapa kau tidak mengejar adikku, aku bisa membantumu." Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Kau tidak ingin menjual adikmu untuk mendapatkan ramuan, kan?" Zhou Tao berkata, "Tentu saja tidak. Tapi kamu cukup baik untuk menandinginya. Dulu, aku pikir tidak ada laki-laki yang layak menjadi kakak perempuanku. Sekarang, aku pikir kamu bisa menjadi kakak iparku. Bagaimana menurutmu? Bukan ide yang bagus, apa yang ada di kepalamu, sebaiknya kamu pikirkan tantangannya pada hari Senin." Ketika Zhou Tao mendengar ini, dia berkata dengan wajah masam, "Bos, apakah Anda benar-benar akan duduk diam dan menolak untuk membantu? Apakah menurutmu tingkat kultivasi orang-orang Korea itu sepadan bagiku untuk terjun ke lapangan? Itu tidak layak." Zhou Tao juga tahu bahwa akan sia-sia jika membiarkan Qin Haodong, sang penguasa kekuatan tertinggi, berurusan dengan orang-orang Korea itu. Namun, dia tidak bisa mengalahkan mereka, apalagi yang lain dari klub bela diri. Tapi bos, jangan bilang, tetapi, padaku, kamu harus menghadapi orang-orang itu sendiri. Qin Haodong berkata, tidak masalah jika kultivasimu rendah, aku bisa membantumu berkembang sekarang. Kemudian dia memberikan ramuan kultivasi roh yang besar kepada Zhou Tao. Makanlah ini,
dan aku akan membantumu menembus level kekuatan tersembunyi. Benarkah, bos? Kamu seperti saudara iparku. Zhou Tao kembali melompat kegirangan. Dulu, Lei Bao pernah mengatakan kepadanya bahwa ia paling banyak dapat mencapai level 9 kekuatan terbuka. Dalam kehidupan ini, ia tidak perlu berharap pada level kekuatan terselubung. Sekarang Qin Haodong bisa membantunya menembus kekuatan tersembunyi. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Berhenti bicara dan duduklah dengan cepat. Qin Haodong mempersilakan dia duduk berlutut dan memakan ramuan kultur roh. Setelah itu dia kembali menekan tangannya pada titik akupuntur Bai Hui untuk mengkatalisasi efek ramuan kultur roh dengan ki asli kayu hijau. Ramuan pembudidayaan roh pada mulanya digunakan oleh para master di level kekuatan terselubung, jadi ramuan itu benar-benar terlalu berlebihan untuk level Zhou Tao. Setelah meminum ramuan itu, Zhou Tao segera merasakan seperti dantiannya mendidih, seperti letusan magma, dan ki yang mengamuk mengalir melalui meridiannya. Jika seorang prajurit biasa dengan kekuatan luar biasa memakan ramuan pembina roh tanpa peduli, hasil akhirnya adalah kematian. Namun, Qin Haodong tetap berada di sisinya sehingga dia akan aman. Ia mengubah ki asli kayu hijau menjadi jaringan benang yang tak terhitung jumlahnya. Ki asli terikat erat dan hanya bisa bergerak ke arah yang telah ditentukan. Hanya beberapa menit kemudian, Zhou Tao mendengar bunyi klik kecil di benaknya karena efek luar biasa dari ramuan itu. Dia telah berevolusi dari level 8 ke level 9 kekuatan luar biasa, dan ki yang berderap jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, terobosan kecil ini hanya menghabiskan sebagian kecil kekuatan dari Spirit Culting Elixir. Ki asli masih ganas dan mengalir deras. Di bawah bimbingan Qin Haodong, suara klik terdengar lagi 10 menit kemudian. Momentum Zhou Tao meningkat tiba-tiba, dan kinya yang melonjak berubah menjadi sungai yang bergelombang, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan Qin Haodong, dalam waktu kurang dari 20 menit, Zhou Tao telah menyelesaikan transformasi dari level 8 kekuatan terbuka menjadi kekuatan terselubung. Ada ledakan kegembiraan di hatinya. Dia menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini dia tidak ditakdirkan untuk memiliki kekuatan tersembunyi. Tanpa diduga, dia berhasil menembusnya dengan sangat cepat. Sekarang dia tidak bisa lebih mengagumi penasihatnya. Ini belum berakhir, tetaplah tenang, sekarang saatnya untuk mengonsolidasikan kultivasi. Qin Haodong tidak berhenti. Ia membimbing Zhou Tao untuk menggerakkan ki aslinya guna mengonsolidasikan kultivasinya dan memperbaiki meridian yang rusak saat ia menerobosnya. Setengah jam kemudian, Zhou Tao telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya, dan Qin Haodong mengeluarkan 2 ramuan kultivasi roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Para master yang diundang oleh Kim Yan Kwon mungkin berada di atas level 1 kekuatan tersembunyi. Untuk memastikan bahwa ia dapat memenangkan kompetisi ini, Qin Haodong tidak akan puas dengan level 1 kekuatan tersembunyi. Jadi ia terus membantunya meningkatkan kultivasinya. Setelah 2 ramuan pembudidayaan roh, ki asli Zhou Tao kembali berkobar liar, bagaikan air dingin yang disiramkan ke dalam minyak panas. Qin Haodong mengikutinya untuk membantunya menerobos meridian yang tersumbat dan meningkatkan kultivasinya. Sekitar 1 jam kemudian, Qin Haodong menarik kembali tangan kanannya, dan prosesnya akhirnya berakhir. Zhou Tao membuka matanya. Matanya berbinar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi momentum yang kuat. Dibandingkan dengan 2 jam yang lalu, dia hampir seperti orang yang berbeda. Ia melompat dari tanah dan dapat melompat sejauh 3 hingga 4 meter. Ia melancarkan pukulan dan kekuatan pukulannya benar-benar dapat menciptakan lubang besar, seukuran bola basket, menembus dinding. Setelah mendarat dengan kedua kakinya, ia menjatuhkan diri dan berlutut di tanah, guru. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu, engkau telah membangunku kembali. Dia sangat menyadari bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh guru ini. Tanpa Qin Haodong, dia ditakdirkan untuk menjadi orang biasa dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah dipromosikan ke level 3 kekuatan tersembunyi. Bangun! Dengan lambaian tangannya, Qin Haodong menariknya dengan energi yang tak terlihat. Teman, kamu baru di level 3 kekuatan tersembunyi, kamu tidak perlu terlalu senang, aku bilang, perbaiki tembokku, atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Zhou Tao berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bos, bahkan jika Anda mengizinkan saya membangun gedung lain, saya akan melakukannya. Bab 538 Bagaimana kau bisa menolakku? Qin Haodong melotot padanya dan berkata, jangan terlalu cepat senang, ini baru langkah pertama untuk meningkatkan kultivasimu, kemampuan bertarungmu yang sebenarnya masih jauh tertinggal. Dia kemudian membawa Zhou Tao ke halaman dan memanggil Saber dan anak buahnya, mulai sekarang, anak ini akan dipercayakan kepadamu, kamu harus mempersiapkannya dengan matang sebelum siang besok, jika dia kalah dari orang Korea besok, kamu cari sepotong tahu dan biarkan aku memukul diriku sendiri dengan itu. Saber melirik Zhou Tao, menggerakkan pergelangan tangannya, dan berkata, jangan khawatir, bos, kami tidak akan mengecewakanmu. Qin Haodong menepuk bahu Zhou Tao, berbalik, dan berjalan pergi. Ayo,
Anak kecil, kata pedang, aku akan menekan diriku sendiri ke tingkat yang sama denganmu, mari kita coba beberapa gerakan bersama. Zhou Tao baru saja mencapai level 3 kekuatan tersembunyi. Ia merasakan ada kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya. Rasa percaya dirinya begitu kuat sehingga ia menerima tantangan dari pedang. Ia langsung menerkam pedang. Namun, kepercayaan dirinya segera terbanting kembali ke kenyataan. Sword mencengkeram pergelangan tangannya dan melemparkannya ke bawah dengan tarikan lembut. Dia jatuh di halaman dengan bunyi plop. Saber berkata, caramu menggunakan kekuatanmu tidak benar, tidak ada yang benar, kamu masih jauh dari siap. Zhou Tao melompat dari tanah dengan perasaan tidak yakin. Ayo kita lakukan lagi. Sebagai anggota Divine Mercenaries, mereka telah berjalan di ujung pisau, mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan menghindari kematian yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan mereka semua diasah dalam lingkungan hidup dan mati. Tentu saja, Tuan Muda Manja Zhou Tao tidak sebanding dengan mereka, jadi bahkan ketika Sword merendahkan dirinya ke level yang sama dengan Zhou Tao, dia tidak setara dengannya. Meskipun demikian, di bawah bimbingan Saber, Whip, dan orang-orang lainnya, Zhou Tao membuat kemajuan pesat. Pada awalnya, ia tidak dapat menahan satu gerakan, dan kemudian ia secara bertahap meningkat menjadi 2 atau 3 gerakan. Keterampilannya meningkat setiap detik. Qin Haodong kembali ke kamar, memberikan ramuan Guiyuan kepada Ma Wenzhuo, Lin Momo, dan yang lainnya, dan akhirnya datang ke kamar Jia Sihan. Dia mengambil ramuan Guiyuan dan berkata, Sihan, apakah gurumu mengatakan bahwa kamu dapat membuka segel dengan ramuan itu? Guru berkata bahwa dunia ini tidak dapat diprediksi, takdir menentukan apakah dunia ini dapat dibuka, saya kira itu bisa berhasil. Kalau begitu minumlah ramuan ini dan lihat apakah itu berhasil. Kemudian dia memberikan ramuan Guiyuan kepada Jia Sihan, yang meminumnya. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adik kecil, tidak ada efeknya. Qin Haodong sedikit kecewa. Segel ini sungguh aneh. Sepertinya dia hanya bisa bersabar dan memikirkan cara. Keesokan harinya, ketika semua orang datang ke sekolah. Berita bahwa klub Taekwondo Guild sekali lagi menantang klub bela diri Huaxia telah tersebar luas. Setelah kelas terakhir, orang-orang mengerumuni klub Taekwondo Guild. Kali ini lebih banyak orang yang datang untuk menonton. Aula yang dapat menampung ribuan orang itu penuh sesak dan banyak orang tidak mendapat tempat duduk. Qin Haodong membawa Li Meiyu dan Nalan Wushuang ke klub dan mendapati bahwa Zhou Tao telah menyiapkan kursi kereta khusus di samping arena. Kursi itu berisi sofa kulit, teh, kopi, dan berbagai minuman. Bos, Anda di sini. Meskipun ia memiliki 2 mata panda raksasa di wajahnya, ia tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kemarin, Saber dan anak buahnya bergantian melatihnya, dan pelatihan yang ia terima semalam hampir membunuhnya. Meski begitu, kemajuannya terlihat jelas. Ia kini mampu menahan ratusan gerakan dari Sword, yang membuatnya yakin dengan tantangan hari ini. Tidak buruk. Qin Haodong mengangguk pada Zhou Tao dan hendak duduk di sofa. Saat itu, dia mendengar seseorang berteriak. Qin Haodong, kamu orang yang tidak berperasaan. Semua orang menunggu untuk menyaksikan pertandingan di arena tantangan. Ketika mereka mendengar teriakan ini, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini. Qin Haodong melihat sekeliling dan melihat Li Jiumei, seorang gadis kampus yang seksi, berdiri di sampingnya dengan lengan dipinggul. Dia memiliki ekspresi yang garang di wajahnya. Dia punya alasan untuk marah. Pada Jumat sore, dia menunggu selama 2 jam di Gunung Genleman dan bahkan tidak melihat bayangan Qin Haodong. Selama bertahun-tahun, dia selalu dikejar orang lain. Belum pernah sebelumnya dia direndahkan orang lain. Tentu saja, dia marah besar. Dengan ribuan mata yang tertuju padanya, Qin Haodong merasa sangat canggung. Kakak, kapan aku memprovokasimu? Aku bertanya padamu, kenapa kau mengabaikanku? Ekspresi wajah Li Jiumei berubah cepat, dari galak menjadi penuh kesedihan tak terhingga, bagaikan seorang istri kecil yang malang. Aku tidak berjanji untuk pergi sama sekali, bagaimana bisa kau bilang aku mengabaikanmu? Aku tidak peduli, kau harus minta maaf padaku, kata Li Jiumei dengan keras kepala. Konon, setiap wanita terlahir untuk menjadi aktor. Qin Haodong akhirnya mengalaminya. Dibandingkan dengan universitas kedokteran, dia lebih cocok untuk masuk sekolah akting Huaxia. Kakak, aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus minta maaf? Tidak minta maaf, oke, kalau begitu aku akan umumkan bahwa aku hamil anakmu. Qin Haodong hampir jatuh ke tanah. Dia tidak berdaya ketika bertemu dengan seorang gadis yang tidak mengambil jalan umum. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya selain menyerah. Maaf, Nona, ini semua salah saya. Lebih seperti itu. Li Jiumei berhenti mengeluh dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menemukan tempat duduk, sofamu bagus, aku akan menemanimu dan menonton pertandingan. Kemudian dia meraih lengan Qin Haodong dengan sangat alami dan duduk di sofa. Ini tidak pantas, mengapa kalian tidak bertukar tempat?
Begitu Qin Haodong duduk, dia merasakan tatapan membunuh dari Li Meiyu. Apakah kau mengusirku? Inikah sikapmu untuk meminta maaf? Li Jiumei tidak berniat pergi dan memegang lengannya lebih erat, dadanya yang besar memberinya tekanan besar. Li Meiyu meledak. Li Jiumei menatapnya dan berkata dengan nada menantang, mengapa aku harus melakukan apa yang kau katakan? Tidak tahu malu, kata Li Meiyu dengan marah, dia pacarku, beraninya kau memeluknya. Pacarmu, kamu punya sertifikat, aku juga bisa mengklaim dia pacarku. Li Jiumei mengencangkan lengannya sebagai protes. Rasa tertekan yang luar biasa membuat Qin Haodong semakin malu. Wanita ini pantas disebut sebagai gadis kampus yang seksi. Memang dia sangat seksi. Kau, lepaskan dia sekarang. Tidak akan, ini lenganku, aku bisa memegang siapapun yang aku suka. Saat kedua wanita itu berdebat semakin kuat, Qin Haodong buru-buru menengahi, baiklah, jangan bertengkar lagi, jangan biarkan orang lain menganggap kita sebagai bahan tertawaan. Li Jiumei tidak mau pergi, dan Li Meiyu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia duduk di sisi lain sofa, memegang erat lengan Qin Haodong yang lain. Sofa itu sangat luas, lebih dari cukup untuk satu orang, tetapi agak sesak jika diisi dua orang. Sekarang tiga orang berdesakan seperti ikan sarden. Qin Haodong langsung menjadi pusat perhatian penonton, mengundang banyak tatapan iri. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dengan kedua wanita ini, dia tidak bisa menyinggung mereka berdua. Di mimbar di sebelahnya, dua pemuda tampan duduk bersama dan memperhatikan Qin Haodong, yang terjepit di antara dua gadis kampus. Wajah mereka muram dan kebencian berkelap-kelip di mata mereka. Kedua pemuda ini adalah dua dari empat pangeran tampan, Zheng Hongda dari keluarga Zheng, dan Sun Jin dari keluarga Sun. Mereka dikelilingi oleh pengawal mereka. Sun Jin tersenyum pada Zheng Hongda dan berkata, ada apa, apakah kamu cemburu? Zheng Hongda tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi kesal. Dia menyukai Li Jiumei dan telah mengejarnya selama beberapa tahun, diketahui semua orang di sekolah kedokteran. Tetap saja, Li Jiumei tidak merasakan apapun terhadapnya dan terus menolaknya. Sekarang Li Jiumei begitu akrab dengan Qin Haodong di depan umum, hal itu membuatnya merasa dikhianati. Sun Jin menambahkan, apakah Anda mempertimbangkan usulan saya, Tuan Muda Zheng, selama kita bekerja sama, kita bisa menyingkirkan anak ini, dan gadis kampus yang seksi itu akan menjadi milik Anda. Zheng Hongda berkata, kudengar kakekmu telah mengeluarkan perintah agar tidak ada seorang pun yang boleh memprovokasi orang ini, apakah kau tidak takut dihukum oleh kakekmu jika kau melanggar aturan keluarga dengan cara yang begitu mencolok? Sun Jin berkata, orang tua itu kehilangan keberaniannya karena usia, dia tidak berani membalas bahkan ketika orang lain menginjaknya. Tetapi meskipun dia pemalu, jauh di dalam hatinya dia pasti sangat membenci orang ini. Selama aku memasukkan Qin Haodong ke penjara, lelaki tua itu pasti akan menatapku dengan penuh kekaguman, dan membiarkanku menjadi pewarisnya. Hanya saja masalah ini harus dirahasiakan, aku tidak bisa meminta bantuan terlalu banyak orang, jadi aku membutuhkanmu, ini akan baik untuk kita berdua, kurasa kau tidak punya alasan untuk menolak. Zheng Hongda ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, baiklah, saya setuju, kamu yang memimpin aksinya, dan saya yang mengurus sisanya. Sun Jin tersenyum bangga. Bagus, kita tunggu saja. Pada saat ini, di sisi lain arena tantangan, orang-orang dari klub taekwondo tiba. Kim Yan Kwon, Han Chil Hyun, dan Piao Zaixian datang bersama seorang pria muda dan seorang wanita. Qin Haodong melirik mereka. Pria dan wanita itu seperti tokoh utama dalam sinetron. Pria itu tampan, dan wanita itu cantik dan manis. Keduanya memiliki sikap mulia dari keluarga terpandang. Asal-usul mereka tampak tidak biasa. Dalam hal kultivasi, para pria telah mencapai level 1 kekuatan tersembunyi, sementara para wanita memiliki level yang lebih tinggi. Mereka telah mencapai level 2 kekuatan tersembunyi. Tampaknya itu diperlukan untuk latihan khusus darurat Zhou Tao. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebelumnya, dia tidak akan mampu menghadapi tantangan hari itu sama sekali. Silakan duduk, sepupu-sepupu. Kim Yan Kwon dengan hormat mempersilakan mereka berdua duduk di depan. Pria itu bernama Kim Ji Sung, dan wanita itu bernama Kim Ji Hyun. Seperti dirinya, mereka berasal dari keluarga Kim di Korea, kecuali bahwa meskipun ia adalah kerabat keluarga tersebut, keduanya adalah ahli waris. Kim Ji Sung dan Kim Ji Hyun adalah pewaris terbaik keluarga Kim, dan kultivasi mereka telah melangkah ke level kekuatan tersembunyi. Kali ini, mereka datang ke Tiongkok untuk menghadiri pertemuan puncak keuangan atas nama grup Kim. Untuk mengatasi rasa malu, Kim Yan Kwon mengucapkan banyak kata-kata baik agar mereka dapat masuk ke fakultas kedokteran. Itu adalah kartu terakhirnya untuk tantangan tersebut. Beritahu Huaxia untuk segera mempersiapkan diri menghadapi kompetisi, waktu kita sangat berharga, kami dapat membantu Anda menghabisi orang-orang secepat mungkin, ada banyak hal yang harus kami lakukan. Kim Ji Hyun mengerutkan kening dan berkata, kakak, kau tidak boleh terlalu ceroboh,
kau lupa apa yang dikatakan kakek, kau tidak boleh meremehkan Tiongkok. Tiongkok selalu menjadi tempat persembunyian naga dan harimau yang berjongkok, ada banyak elit. Kim Jisung melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kakek hanya ingin kita bersikap rendah hati. Siapakah kita? Kita adalah para jenius Koryo, bagaimana mungkin kita takut pada orang Tiongkok? Dan aku telah melihat semua video yang dibawa Yan Quan. Meskipun orang Cina itu menggunakan beberapa cara aneh untuk membuat orang-orang itu meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat, mereka masih di bawah level kekuatan tersembunyi. Dengan tingkat kultivasi kita, cara kotor tidak akan berhasil, tunggu saja dan lihat, aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Kim Ji-hyun menggelengkan kepalanya. Kakaknya masih terlalu sombong. Dia takut dia akan belajar pelajaran setelah dia mengalami kekalahan besar. Bab 539 mengalahkan kecantikan tanpa ampun. Kim Yan Kwon melangkah ke atas ring dan berteriak kepada para anggota klub bela diri Huaxia, Zhou Tao, aku tidak tahu tipu daya apa yang telah kamu dan bocah mainan itu rencanakan untuk melawan klub taekwondo kita. Hari ini, aku mengundang sepupu-sepupuku untuk menunjukkan kepadamu apa itu taekwondo yang sebenarnya. Zhou Tao tiba-tiba marah dan berteriak, bah kamu tidak mau mengaku kalah dan malah menyalahkanku, apakah kalian orang Koryo tidak merasa malu? Penonton pun menjadi riuh. Orang-orang ini terlalu tidak tahu malu. Mereka berbalik dan tidak mengakui kekalahan mereka. Tak tahu malu, betapa tak tahu malunya mereka, ternyata mereka terlalu keras kepala. Beri mereka pelajaran, kalau mereka tidak yakin, tampar saja mereka dengan keras. Kim Yan Kwon berteriak, kau tidak yakin, kan? Kalau begitu kau bisa datang ke sini dan merasakan betapa hebatnya sepupuku. Setelah mendengarkannya, Li Wanyong, Bi Ken, dan yang lainnya segera berkumpul di sekitar Qin Haodong dan berkata, Bos, tolong bantu kami, ayo kita naik ke atas ring dan beri orang ini pelajaran yang bagus. Sebelumnya, mereka telah menunjukkan wajah mereka di atas panggung, tetapi ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa kekuatan dalam tubuh mereka telah menghilang. Kultivasi mereka hanya meningkat sedikit. Orang-orang ini tahu bahwa itu pasti bantuan Qin Haodong, jadi mereka datang lagi untuk meminta pertengkaran. Mereka ingin Qin Haodong membantu mereka lagi. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya, orang itu telah mencapai level kekuatan tersembunyi, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi dan bertarung dengannya, dalam seni bela diri, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk berlatih keras, kekuatan eksternal hanya dapat membantumu untuk waktu yang singkat, tidak untuk seumur hidup. Jimat King Kong dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertahan seseorang, tetapi itu hanya di alam kekuatan terbuka. Tidak ada gunanya melawan para penguasa kekuatan tertutup. Mendengarkan apa yang dikatakannya, Li Wanyong dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan diam-diam minggir. Jangan khawatir, saudara-saudara, aku di sini. Zhou Tao berkata dengan penuh semangat, hari ini, aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus untuk kalian. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke atas ring dan berteriak kepada Kim Yan Kwon, tidak peduli siapapun yang datang hari ini, aku akan bertarung dengannya sendirian. Dengan bantuan Qin Haodong, ia mencapai level ketiga kekuatan tersembunyi dalam semalam. Hal ini membuatnya merasa segar dan percaya diri. Nak, jangan terlalu sombong, sepupuku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Kim Yan Kwon turun dari ring dan Kim Jisung melangkah ke atasnya. Dia melirik Zhou Tao dengan pandangan meremehkan. Dia telah melihat video dari Kim Yan Kwon. Orang di depannya paling banyak berada di ranah ke-8 kultivasi kekuatan terbuka, yang beberapa tingkat lebih rendah dari ranah pertama kekuatan terselubungnya. Zhou Tao sama sekali bukan tandingannya. Dia berkata dengan bangga, wah, aku tidak ingin menindasmu, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan pertama. Karena orang ini sangat sombong, Zhou Tao tersenyum dingin dan berkata, baiklah, kamu sudah mengatakannya. Tidak ada penyesalan. Kim Jisung berkata, kau pasti bercanda, bukan masalah besar bagiku untuk mengendalikan lawan di levelmu bahkan jika aku membiarkanmu melakukan 30 gerakan terlebih dahulu, tapi itu akan membuang-buang waktu. Di bawah ring, Kim Ji-hyun mengerutkan kening lagi. Tampaknya sang kakak tidak mendengarkannya, dan ia masih meremehkan lawannya. Ia tidak tahu alasannya, tetapi merasa bahwa pemuda di depannya tidak sesederhana itu, memberinya kesan bahwa krisis besar sedang mengancam. Karena kamu bersedia melakukan itu, maka aku tidak akan berdiri dalam upacara. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhou Tao membuat gerakan tinju 8 ekstrim, lalu meninju dengan ganas. Kim Jisung mengangkat tangan kirinya dan mendorongnya pelan-pelan. Menurutnya, itu sudah cukup baginya untuk menghadapi lawan selevel overpower dengan menggunakan setengah kekuatannya. Meskipun kali ini dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, saat telapak tangannya menyentuh lengan Zhou Tao, dia merasa seperti ada gunung yang menghantamnya. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan lengan Zhou Tao. Apa yang terjadi? Kim Jisung tiba-tiba panik. Melihat tinju Zhou Tao mendekatinya, dia panik dan lupa janjinya untuk membiarkan Zhou Tao melakukan 3 gerakan.
Dia mengangkat tangan kanannya dan juga meninju. Dengan bunyi dentuman, kedua tinju itu saling beradu. Kim Jisung merasa tinjunya mengenai kepala kereta yang melaju ke arahnya. Sebuah kekuatan besar menghantamnya dan ia terlempar ke udara, lalu langsung jatuh dari ring. Kim Jisung yang tadinya sombong, langsung tersungkur dari ring hanya dengan satu jurus saja. Melihat Zhou Tao menang dengan mudah, seluruh penonton bersorak. Seniman bela diri terbaik di dunia. Bos, bagaimana? Aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik, bukan? Zhou Tao bertanya dengan bangga kepada Qin Haodong. Qin Haodong memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan bangga karena mengalahkan orang sombong yang tidak berguna seperti itu. Aku akan meminta sabar untuk mengajarimu lebih banyak saat kita kembali. Zhou Tao tiba-tiba meringis. Di tribun, Zheng Hongda berkata, kapan orang ini menjadi begitu kuat? Jika dia bisa mengalahkan semua lawannya, tidak akan mudah bagimu untuk menjalankan rencanamu. Sun Jin berkata, jangan khawatir, aku punya rencana lain, aku akan membiarkan Qin Haodong naik ke atas ring dan kemudian mengirimnya ke penjara. Ketika Kim Yan Kwon turun dari ring, dia berbalik dan ingin melihat bagaimana sepupunya memberi pelajaran kepada Zhou Tao. Sebelum dia bisa melihat situasi di atas ring, dia melihat Kim Jisung jatuh di depannya dengan cipratan air. Apa yang terjadi? Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Kim Jisung dikenal sebagai seorang jenius bela diri di Koryo. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan gadis jenius Kim Ji-hyun, dia jelas merupakan salah satu pria terbaik di antara teman-temannya karena dia telah mencapai ranah kekuatan tersembunyi di usia yang sangat muda. Namun, dia langsung tersingkir dari ring begitu dia masuk ke dalamnya. Kapan Zhou Tao menjadi begitu kuat? Klub Taekwondo dan klub bela diri Huaxia telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia sangat jelas tentang keterampilan Zhou Tao. Bagaimana mungkin seseorang yang lebih buruk darinya mengalahkan sepupunya yang berada di level kekuatan tersembunyi dalam sekejap mata? Anak mainan, pasti anak mainan itu, kalau bukan karena dia, Zhou Tao tidak akan sekuat ini. Kim Jisung tergeletak di tanah. Pertama, ia menerima pukulan, lalu ia jatuh dengan keras. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Setelah berjuang beberapa kali, ia tidak dapat berdiri. Dia adalah orang yang sangat sombong. Zhou Tao tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga hatinya. Ketika dia melihat Kim Yan Kwon berdiri di sana dengan linglung, tidak menunjukkan niat untuk menolongnya, dia tidak dapat menahan diri untuk melampiaskan amarahnya kepada Kim Yan Kwon. Apa yang kau lakukan? Tolong aku, sekarang. Baru pada saat itulah Jin Yan Kwon tersadar. Ia segera membantu Kim Jisung berdiri dan membimbingnya untuk duduk di kursi. Kim Ji-hyun berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir, kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku tidak yakin aku bisa mengalahkan anak ini. Kim Jisung berjuang untuk berdiri dan ingin kembali ke ring. Ia benar-benar tidak menerima kekalahannya. Wah, kakak, kamu memang bukan tandingan orang itu. Dia bisa melihat dengan sangat jelas dari bawah ring. Meskipun Zhou Tao menang dengan tipu daya, Kim Jisung tetap bukan tandingannya jika mereka bertarung langsung. Kim Jisung berhenti dan berteriak, kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Kim Ji-hyun menoleh ke Kim Yan Kwon dan bertanya, apakah kamu yakin video yang kamu berikan kepada kami adalah yang terbaru? Sepupu, video-video itu direkam Jumat lalu, itu benar sekali, kata Kim Yan Kwon. Kim Ji-hyun mengerutkan kening dan berkata, aneh sekali, mengapa keterampilan orang ini meningkat pesat, bahkan jika aku datang untuk bertarung dengannya, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kim Yan Kwon menggertakkan giginya dan berkata, itu pasti tipuan si bocah mainan itu. Terakhir kali kita juga kalah darinya. Pada saat ini, dia merasa sangat aneh. Qin Haodong bahkan belum berada di atas ring, tetapi anggota klub taekwondo dikalahkan oleh tipu daya orang ini satu demi satu. Kim Ji-hyun menatap Qin Haodong, yang sedang menggendong wanita cantik dengan kedua tangannya. Dia telah melihat pria ini dalam video Jumat lalu. Hanya dengan beberapa kata bimbingan, dia membantu klub bela diri Huaxia mengalahkan klub persekutuan taekwondo. Kemampuan ajaib ini sungguh menakjubkan. Sekarang dia bertemu Qin Haodong sendiri, tetapi dia tidak bisa melihat aura seorang seniman bela diri. Jika dia benar-benar meningkatkan kultivasi Zhou Tao dari kekuatan terbuka menjadi kekuatan tersembunyi hanya dalam 2 hari, seberapa kuatkah orang ini? Kalau saja dia tahu bahwa Qin Haodong hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk meningkatkan Zhou Tao dari alam ke-8 kekuatan terbuka ke alam ke-3 kekuatan tersembunyi, dia pasti akan sangat terkejut. Kim Jisung menangis, kakak, kamu terlalu berhati-hati, kalau saja orang itu tidak curang, aku tidak akan kalah, kamu pasti bisa mengalahkannya. Saya ingin mencoba. Pada titik ini, Kim Ji-hyun hanya bisa memilih untuk naik ring dan bertarung. Zhou Tao berdiri di atas ring dan melihat wanita cantik ini. Ia tersenyum jenaka dan berkata, cantik, apakah kau ingin mengirim bunga kepadaku atau meminta tanda tanganku, apakah kau ingin mengejarku karena penampilanku?
Hentikan omong kosongmu, aku ingin menantangmu, kata Kim Ji-hyun sambil membuat gerakan awal taekwondo. Zhou Tao berkata, apakah tidak ada seorang pun di klubmu, bagaimana mungkin mereka mengizinkan seorang wanita datang ke sini, aku tidak pernah memukul seorang wanita. Jika kau tidak mengalahkanku, kau akan mengaku kalah. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhou Tao menggunakan gerakan tinju 8 ekstrim. Tanpa basa-basi lagi, Kim Ji-hyun bergerak dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Zhou Tao, lalu sambil bersiul keras, dia menendang wajah Zhou Tao tanpa ampun dengan kakinya yang panjang dan ramping. Zhou Tao terkejut dalam hati. Kultivasi wanita ini bahkan lebih tinggi dari Kim Ji-sung. Dilihat dari kekuatan tendangannya, itu tidak lebih buruk dari pria. Dia segera menundukkan kepalanya dan menghindari tendangan itu. Pergantian gerakan Kim Ji-hyun sangat cepat. Setelah melakukan tendangan, dia tidak menarik kakinya. Sebaliknya, dia membuat lengkungan indah di udara dan mengubahnya menjadi tendangan samping ke dada Kim Ji-hyun. Zhou Tao mencondongkan tubuhnya 90 derajat untuk menghindari tendangan ini sekali lagi. Kemudian, Kim Ji-hyun menggunakan kaki kirinya dan memukul Zhou Tao dengan putaran penuh di udara. Ya ampun, gadis kecil ini benar-benar kuat. Begitu Zhou Tao mengangkat kepalanya, dia melihat tendangan lain datang ke arahnya. Tidak mungkin baginya untuk menghindarinya kali ini, jadi dia hanya bisa memukul ke atas dengan tinjunya untuk menerima tendangan itu secara langsung. Saat tinju dan kakinya bertabrakan, dia terpaksa mundur 2 atau 3 langkah. Diam-diam dia terkejut dengan gerakan Kim Ji-hyun. Kalau bukan karena latihan iblis dari Divine Mercenaries tadi malam, mungkin dia benar-benar akan dikalahkan oleh gadis ini. Kemudian mereka terus bertarung. Kultivasi Kim Ji-hyun satu tingkat lebih rendah dari Zhou Tao, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Untuk sementara waktu, dia setara dengan Zhou Tao. Baru pada saat itulah Zhou Tao menyingkirkan penghinaannya, menenangkan diri, dan perlahan-lahan mengerahkan kelebihannya dalam hal kultivasi. Setelah lebih dari 10 menit, dia perlahan membiasakan diri dengan gerakan Kim Ji-hyun dan mulai menguasainya. Menyerah saja, Nona cantik, kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan. Jika kau bisa menang, kalahkan saja aku. Bagaimana mungkin Kim Ji-hyun menyerah begitu saja? Sebaliknya, dia malah meningkatkan kecepatan serangannya. Zhou Tao berada dalam dilema. Menghadapi wanita cantik, dia tidak tega memukul wajahnya, ditambah lagi dia merasa tidak sopan menyerang dada dan pinggulnya. Meskipun dia yang memegang kendali, bukanlah hal yang mudah baginya untuk menang. Akhirnya, ia menemukan kesempatan yang tepat untuk menamparkan punggung Kim Ji-hyun. Ia melemparkannya ke udara dan menabrak pagar pembatas. Bab 540 Alasan Penolakan. Zhou Tao hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam pukulan ini, jadi Kim Ji-hyun hanya terpental dan tidak mengalami cedera serius. Sambil menopang dirinya sendiri pada pagar pembatas dengan kedua tangannya, dia berdiri dan berbalik untuk berkata, saya mengaku kalah. Begitu dia mengatakan itu, seluruh hadirin kembali gempar. Semua orang bisa melihat bahwa wanita ini adalah petarung terkuat yang diundang Kim Yan-kwon. Sekarang bahkan dia telah mengakui kekalahan, yang berarti bahwa klub taekwondo sekali lagi dikalahkan oleh klub bela diri. Setelah memenangkan permainan lagi, Zhou Tao sangat bangga. Dia melangkah maju dan berkata, cantik, apakah kamu keberatan memberikan nomor teleponmu kepadaku? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Kim Ji-hyun melompat turun dari ring. Namun, dia tidak kembali ke sisinya sendiri, sebaliknya, dia melangkah maju ke arah Qin Haodong. Zhou Tao tiba-tiba membelalakkan matanya. Ayo, gadis itu berinisiatif mendekati sang guru besar, dia lebih jago merayu gadis daripada aku, sepertinya aku tidak hanya akan belajar kungfu darinya, tetapi juga belajar keterampilan merayu gadis. Kim Ji-hyun berkata kepada Qin Haodong, bolehkah aku bicara denganmu? Qin Haodong memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri, tetapi dia dipeluk erat oleh dua wanita. Setelah mencoba 2 kali, dia akhirnya menyerah. Pengolahan pria di atas ring meningkat begitu cepat, apakah itu ada hubungannya denganmu, apakah kamu yang mengajarinya? Qin Haodong berkata, kemarin dia menginap di rumahku selama 1 malam, aku tidak ada kegiatan, jadi aku memberinya beberapa nasihat. Mata indah Kim Ji-hyun langsung terbelalak. Maksudmu dia sudah membaik begitu banyak hanya dalam 1 malam. Dia dikenal sebagai gadis jenius di negaranya. Kebanggaan Kim Ji-sung hanya terlihat di permukaan, tetapi kebanggaannya selalu ada di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah diyakinkan oleh siapapun. Meskipun demikian, pemuda di depannya tidak lebih tua darinya. Dia bisa mengalahkannya setelah memberi Zhou Tao bimbingan semalam, jadi dia yakin. Qin Haodong menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kudengar banyak wanita yang penampilannya mirip, tapi kamu tampak sedikit istimewa, kamu memang alami. Kim Ji-hyun tidak mengalihkan topik pembicaraan karena perkataan Qin Haodong.
Dia bertanya lagi, seberapa tinggi tingkat kultivasimu? Qin Haodong tertawa dan berkata, cantik, tidak sopan bertanya seperti itu, bolehkah aku menanyakan ukuran tubuhmu? Dia baru saja bertemu wanita ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya kepadanya. Itulah sebabnya dia berbalik untuk bertanya padanya. Yang mengejutkannya, Kim Ji-hyun berkata tanpa ragu, ukuran dada, pinggang, dan pinggulku adalah 82 cm, 54 cm, dan 87 cm. Tubuhmu bagus sekali. Qin Haodong menatapnya beberapa kali lagi, dan sepertinya apa yang dikatakannya benar. Berlatih seni bela diri sejak usia muda telah membuat sosoknya memiliki kecantikan yang unik. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Kim Ji-hyun bertanya dengan gigih. Qin Haodong berkata, lagi pula, kultivasiku hebat. Kalau begitu, bolehkah aku menjadikanmu tuanku? Qin Haodong segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani menerimamu sebagai muridku. Kenapa, kamu takut wanita-wanitamu akan cemburu? Qin Haodong melirik Li Meiyu yang sedang dalam suasana hati yang ingin membunuh, dan Li Jiumei yang sedang tersenyum nakal. Dia tersenyum canggung dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Intinya adalah aku takut kamu akan menyangkal bahwa aku adalah gurumu setelah aku mengajarimu. Ada banyak contoh. Jadi saya tidak percaya Anda. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa, bahkan wajah kaku Li Meiyu pun menampakkan senyuman. Kim Ji-hyun berkata, aku bukan orang seperti itu, dan aku tidak akan berbohong kepada tuanku dan mengkhianatinya. Tetapi saya telah melihat banyak orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kim Ji-hyun berpikir sejenak, lalu menggigit bibirnya dan berkata, asalkan kamu mau mengajariku seni bela diri, aku bisa menjadi pacarmu. Qin Haodong segera berkata, aku tidak bisa menerimanya. Tidakkah kau melihat situasiku sekarang? Dan aku tidak berani membiarkanmu menjadi pacarku. Begitu aku punya sesuatu denganmu, aku mungkin akan menjadi warga negaramu. Orang-orang di sekitar tertawa lagi. Wajah Kim Ji-hyun memerah dan berkata, bagaimana mungkin kau bisa mengajariku? Lagi pula, aku tidak bisa mengajarimu, kata Qin Haodong, kamu bilang ini adalah seni bela diri Huaxia, jadi, aku tidak bisa mengajarimu. Kamu berprasangka buruk padaku. Qin Haodong berkata, apakah itu prasangka? Nah, bagaimana dengan ini? Ketika negara Anda secara terbuka mengakui bahwa Anda telah belajar dari kami, pada saat itu, saya akan menerima Anda sebagai murid saya dan mengajarkan apapun yang Anda inginkan. Ya, jika kamu ingin belajar dari kami, kamu harus mengakuinya. Pertama, kamu harus mengakui bahwa kamu tidak bisa mengajarinya apapun. Ucapan Qin Haodong membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang. Mereka mengikuti perkataan Qin Haodong dan berteriak satu demi satu. Pada saat itu, beberapa orang Jepang berpakaian karate masuk dari pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria Jepang berusia 20-an. Ia langsung menuju panggung dan berteriak kepada semua orang di bawah panggung, apa sih seni bela diri Huaxia itu? Baik taekwondo maupun seni bela diri Huaxia tidak dapat dibandingkan dengan karate Jepang, siapapun yang tidak yakin dapat datang ke sini dan menantang kami. Zhou Tao mengenal pria ini. Dia adalah presiden klub karate sekolah kedokteran, Mitsui Jiro. Namun, pria ini selalu rendah hati, dan kultivasinya jauh lebih rendah daripada Zhou Tao dan Jin Yingquan. Dia hampir tidak berada di level ke-5 atau ke-6 kekuatan terbuka. Hari ini, tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba berlari kering dan berteriak. Dia bahkan menantang seni bela diri Huaxia dan taekwondo bersama-sama. Kim Yan-kwon baru saja kalah dalam pertandingan hari ini, jadi dia sangat marah sehingga tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Melihat Mitsui Jiro merendahkan taekwondo, dia langsung berteriak, beraninya kau bersikap begitu sombong. Datang dan bertarunglah denganku jika kau punya kemampuan. Mitsui Jiro tersenyum dingin dan berkata, kamu baru saja dipukuli seperti anjing, jangan membentakku. Jika Anda ingin menantang kami, silakan, hari ini saudara saya Mitsui Ina ada di sini, jika Anda tidak setuju dengan saya, datang saja ke ring dan kami akan menunjukkan kepada Anda karate Jepang yang asli. Setelah itu, ia berbalik dan keluar dari ring. Seorang pria Jepang lain yang mengenakan pakaian karate datang ke ring. Ia adalah Mitsui Ina, saudara ketiga Mitsui Jiro. Qin Haodong sedikit mengernyit. Orang ini telah mencapai level ke-6 dari kekuatan tersembunyi. Selama dia sedikit meningkat, dia akan menjadi ninja kelas atas. Di tribun, Zheng Hongda berkata, apakah ini gerakanmu? Sun Jin berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku tidak bisa mengandalkan semua kartu asku pada orang-orang taekwondo itu. Ternyata mereka benar-benar tidak memenuhi harapan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa Qin Haodong ke atas ring. Berdiri di atas ring, Mitsui Ina melirik penonton dengan pandangan menghina dan berkata dalam bahasa Huaxia yang kaku, hari ini,
aku di sini, jika kalian memiliki kemampuan, kalian bisa datang ke sini dan mengalahkanku. Bukankah itu hanya karate? Jangan sombong, aku akan mengalahkanmu. Sosok itu melompat ke atas ring. Sosok itu adalah Kim Ji-sung, yang baru saja terjatuh. Cedera pria itu tidak terlalu serius. Setelah beristirahat sebentar di bawah ring, dia hampir pulih. Namun, dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia ingin melampiaskan amarahnya pada Mitsui Ina. Mitsui Ina melirik Kim Ji-sung dan berkata dengan nada meremehkan, dasar orang tak berguna, kau baru saja dipukuli, aku tidak tahu bagaimana kau berani menantangku. Kau sedang mencari kematian, terimalah ini. Kim Ji-sung meraung dan mengangkat kaki kanannya, lalu memukul keras kepala Mitsui Ina. Dengan itu, Mitsui Ina mengangkat kaki kanannya dan tiba-tiba menendang Kim Ji-sung. Bang! Retak! Ah! Melihat Kim Ji-sung terluka, Kim Ji-hyun segera berlari dan membantunya berdiri dari tanah. Zhou Tao yang baru saja keluar dari ring berkata, "Bos, aku akan memberi pelajaran pada orang ini." Qin Haodong mendorong Li Jiumei dan Li Meiyu. Ia meraih lengan Zhou Tao dan berkata, "Kalian tidak sebanding dengan orang ini, biar aku yang melakukannya." Setelah itu, dia melangkah menuju ring. Di tribun, Zheng Hongda berkata, "Apakah ini rencana yang telah kamu siapkan?" Sun Jin berkata dengan bangga, "Baiklah, orang itu akhirnya datang ke ring untuk bertarung." Zheng Hongda mengangguk. "Benar sekali, di mana kamu menemukan orang itu?" Sun Jin berkata, "Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan jika kamu punya uang, aku menghabiskan 10 juta untuk mempekerjakan orang ini." Zheng Hongda berkata, "Orang ini sangat kuat, tetapi apakah kamu tidak takut kalau dia akan menjadi terlalu kuat dan melumpuhkan Qin Haodong?" Sun Jin tersenyum dan berkata, "Bukankah itu lebih baik? Jika dia bisa melakukan itu akan menyelesaikan masalahmu. Namun, itu tidak mungkin. Jika dia mampu, dia tidak akan bisa menakuti tuan tua kita dengan parah. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap keluarga Sun kita, menurut spekulasi para penguasa keluarga kita, orang ini setidaknya harus menjadi penguasa kekuatan tertinggi. Jadi jika kita ingin menjatuhkannya, kita harus bergantung padamu pada akhirnya." Zheng Hongda berkata, "Jangan khawatir, aku sudah siap, orang-orangku sudah menunggu di luar, jika waktunya tepat, mereka akan segera masuk dan menangkapnya." Qin Haodong tidak tahu hal ini, dia melangkah maju ke arena selangkah demi selangkah dan menarik perhatian semua orang yang hadir. Banyak orang tahu bahwa dia adalah seorang master dan sangat sakti, tetapi tak seorang pun mengetahui kekuatan aslinya. Sekarang dia akan melancarkan aksinya. Semua orang berharap dia bisa memberi pelajaran pada orang sombong ini. Sesampainya di depan Mitsui Ina, Qin Haodong berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang tundukkan kepalamu dan minta maaf, lalu segera keluar dari sini." "Wah, beraninya kau bicara seperti ini padaku, apa kau sudah bosan hidup?" Mitsui Ina berkata dengan arogan, "Sekarang kau sudah di sini, ayo kita bertarung, aku janji tidak akan menghajarmu sampai mati." Kemudian dia melompat dan menendang kepala Qin Haodong. Tendangannya kuat dan berat, dengan suara siulan udara yang pecah. Jika Qin Haodong ditendang, dia akan mati atau kehilangan separuh hidupnya. Wajah Qin Haodong menjadi dingin. Orang ini benar-benar kejam. Dia harus memberinya pelajaran. Sambil memikirkan hal ini, dia mengangkat kaki kanannya sedikit dan menendang kaki Mitsui Ina. Bang! Retak! Ah! Adegan itu sama saja dengan yang baru saja terjadi sebelumnya, tetapi kali ini Mitsui Ina yang kakinya patah. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.